Mohon maaf ya. Jadi kita nggak bisa sambil marah. Nggak marah gua, intonasinya begitu. Karena yang Anda ini loh. Memang marah nggak marah nadanya tinggi. Anda marah kepada Jokowi. Ya gua kecewa sama Jokowi. Ya, kecewa, marah itu dekat lahir. Iya. Yang kedua sebenarnya Anda marah kepada Prabowo karena dia dianggap mendapat untung seolah-olah dengan bergandeng dengan Gibran. Enggak, itu salah. Ngapain gua marah sama Prabowo? Gua sudah kenal dia dari puluhan Ya tahun. makanya maksudnya itu kan begini. Kan jadinya itu tirani itikat baik. Seolah-olah meskipun nama Mahkamah Konstitusi buruk, tapi Anda bilang ini ada banyak orang diuntungkan, itu kan itikat baik namanya, seolah-olah keputusan itu baik kan. Kan Anda mau melihatnya bahwa buruk citra Mahkamah Konstitusi dan DPR gara-gara berkomplot. Kalau ini jelas yang diuntungkan adalah yang satu-satunya yang berdiri dalam antrian menjadi cawapres. Hanya dia. Oke. Tidak ada yang lain. Itu kan hal yang berbeda. Tidak ada norma berlaku pada satu orang. Norma itu berlaku pada semua orang. Makanya Dalam saya juga konteks keputusan itu diambil. nggak bisa. Tidak ya. untuk siapa-siapa. Jadi gini ya, mohon maaf ya, ini kan bukan peradilan umum atau peradilan pidana. Bang Fahri, ketika Anda bilang tadi akan ada banyak politisi muda yang juga diuntungkan, itu bagaimana menjelaskannya? Ya karena begini, yang diuji itu norma. Jadi ini bukan soal orang. Ya, bahwa pada hari ini ada orang namanya Gibran Yang namanya spesifik disebut dalam permohonan yang menjadi keputusan. ya dia nggak tahu Nama nama 90. kita disebut di MK tuh kita nggak tahu. Saya juga pernah disebut nama saya di MK karena saya pernah menjadi pembuat undang-undang gitu ya. Jadi kita nggak tahu itu karena di dalam persidangan MK itu yang diuji adalah norma. Norma ini akan berlaku pada semua orang tanpa tanpa diskriminasi. Tapi bahwa ada orang kemudian yang pada hari itu norma itu cocok dengan persyaratan dia, ya itu urusannya pada waktu itu. Iya, sebuah kebetulan yang luar biasa toh. Kebetulan Dalam politik yang menurut saya gini ya, oleh Bung Adian, anak muda yang lain. dalam kan? politik itu gini Bung Adian, kita di satu sisi dalam politik bicara soal-soal yang ideal luar biasa gitu ya. Tapi kan politik itu selalu juga ada bunuh-membunuhnya. Selalu ada pertarungannya, dan politik tidak pernah datang di satu sisi, tapi dia datang kedua-duanya. Saya mau minta Gus Coy masuk. Bisa dong itu. Ya dong, dia harus datang kedua-duanya. Saya senang mendengarkan ini ya. Karena kalau dari statement-statementnya Mas Anies, Sumar juga bilang ini bahwa negara bukan untuk diurus keluarga atau menguntungkan 1-2. Sikap Anda sama tidak dengan itu? Ya, pertama terkait soal umur ya, soal MK. Sebetulnya dalam konstitusi kita, orang punya hak memilih dan dipilih usia 17 tahun atau pernah menikah atau sudah menikah. Dalam konteks ini sebetulnya kalau itu dikaitkan diuji dengan konstitusi, maka sebetulnya 40 tahun tidak penting. Siapapun warga negara usia 17 tahun atau sudah menikah punya hak dipilih dan memilih untuk jadi apa saja. Nah, yang menjadi problem adalah ketika undang-undang ini diuji, gitu kan? Memang ada setting, ada desain secara khusus. Nah itu kata Adian tadi itu. Nah, terlepas dari itu, Salah nggak itu? bahwa pengguguran, ya, ini konteksnya nanti adalah terkait dengan mungkin undang-undang lain, terkait dengan soal etika, terkait dengan rasa keadilan, terkait dengan kepantasan, ya, bukan soal konstitusinya, bukan soal undang-undangnya, soal undang-undangnya atau konstitusinya selesai. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Adi Praitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman terbaru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi saat-saat ini. Teman-teman, kita tahu bahwa memang negara kita dipenuhi dengan dinamika-dinamika yang ada. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia wajib melakukan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Nah, di sini Fahri Hamzah kena mental dan diskakmat oleh Adian Apitupulu. Tentunya tujuannya sebenarnya memberikan sebuah pemahaman bagaimana Fahri Hamzah ini memang benar-benar membela orang-orang yang selalu berada di garda terdepan, tetapi
mereka selalu melanggar aturan-aturan yang ada. Tentunya orang-orang yang selalu melanggar aturan itu selalu diskagmat ataupun dihajar dan disikat habis oleh Adian Apitupulu. Disampaikan di sini, sudahlah Fahri, saya sudah muak dengan ucapanmu. Kenapa masyarakat muak? Karena memang orang-orang yang menyembunyikan segala sesuatu itu pasti itu ada titik terangnya yang dimana masyarakat akan tahu hal-hal seperti itu. Nah, dulu Fahri menghina Jokowi dan Adian yang bela sekarang. Adian menghina Jokowi dan Fahri yang bela. Besok mungkin sama-sama membela atau sebaliknya. Ya, memang ini sebenarnya politik ini tergantung kepentingan. Bagaimana kepentingan kubu A, kubu B, seperti kepentingan Adian Apitupulu, kepentingan Fahri Hamzah, ataupun bagaimana seorang yang mereka dukung itu apakah memang benar-benar berada di jalur yang benar, ya. Makanya Adian Apitupulu memberikan sebuah pemahaman kepada seorang Fahri Hamzah supaya dia mengerti dan tahu bahwa yang dia perbuat itu telah melanggar aturan-aturan yang ada. Dulu Fahri jadi pembenci sangat brutal dan sekarang Fahri jadi penjilat sangat manis. Jadi segala sesuatu, omongan-omongan yang manis yang pernah disampaikan oleh Fahri Hamzah, dia menjilat kembali hal tersebut karena dia sekarang ini selalu mendukung Joko Widodo. Dia ada keuntungan di sana. Dia suka dengan orang-orang seperti itu yang memang melaksanakan segala sesuatu itu hanya demi kepentingan pribadi. Nah, tentunya dulu sewaktu Fahri di PKS, saya kagum dengan statementnya sampai akhirnya dia berseberangan dengan haluan partainya dan dia anggap membelok pada partai yang sehingga memilih keluar, diberhentikan dari PKS. Sebagai partai yang membesarkannya, saya tetap mengaguminya karena dia selalu mengkritik kebijakan kekuasaan tidak pro rakyat. Dan dia juga mungkin satu-satunya politisi yang berani suka mengkritik KPK waktu itu. Seiring dengan waktu, Fahri mendirikan partai namanya juga manusia, ya, masih jauh dari kafah keislamannya. Akhirnya Fahri pun tergoda dengan surga dunia, cuan dan jabatan. Nyemplung dalam kubangan satu kolam dengan Jokowi. Sekarang aku nggak respect sama di kau Fahri. Ya, kenapa dia nggak respect lagi? Karena dia tahu kubunya Fahri ini itu sesuatu hal yang kurang baik. Jadi kita tahu bahwa saat ini, ya, Fahri Hamzah dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang kurang elok sekarang ini, yang didukung oleh Joko Widodo. Dia bela mati-matian, pasang badan untuk memberikan narasi bahwa Jokowi orang yang pro rakyat. Padahal masyarakat pun tahu tindakan-tindakan Jokowi yang begitu kejam dan tidak memperdulikan masyarakat. Itulah luar biasa sekali. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa seorang Jokowi dia mementingkan kepentingan masyarakat, aduh, itu ada tujuannya itu, ya. Jadi keluarga Jokowi dukung Prabowo, Gibran dukung Ganjar. Coba kalau dukung kaum 16 Adian ngecap, ya maaf ya, jika Jokowi pada waktu itu Pilpres sudah pernah memberikan sebuah tindakan-tindakan yang sulit untuk dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.